Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat. Panjenengan Gus Samsudin. Mantap. Karena begini saudaraku, sebagai makhluk sosial tentunya pernah membuat kesalahan, ya, entah sengaja ataupun tidak disengaja. Akan tetapi tidak semua orang biasanya itu berani mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat tersebut, ya kan? Apalagi jika ia berada di pihak yang benar, wah, atau memiliki status sosial yang lebih tinggi. Biasanya akan merasa harga dirinya jatuh jika meminta maaf. Maka itu,
mereka akan berusaha mempertahankannya. Ya, contohnya seperti yang dilakukan oleh si pesulap merah itu. Ya, toh? Meminta maaf memang terdengar sepele, tetapi jika dilakukan akan mendapatkan kemuliaan. Tuh, pahami. Perlu kita ingat bahwa meminta maaf adalah tindakan sederhana. Di dalamnya terkandung kemuliaan. Namun, masih banyak yang enggan melakukannya dan menganggapnya sepele. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan meminta maaf. Yang artinya itu seperti ini. Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia hingga di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia hingga di akhirat. Dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah memberi tambahan kepada seseorang hamba yang suka memberi maaf, melainkan kemuliaan. HR Muslim. Begitulah keutamaan bagi orang yang meminta maaf terlebih dahulu, ya. Jadi orang yang mau minta maaf terlebih dahulu itu sangat utama. Orang yang menghilangkan keegoisannya, ya, maka Allah SWT akan meninggikan derajatnya di dunia hingga di akhirat. Itu pasti. Jika Anda memiliki rasa bersalah seperti menyinggung orang, menyakiti atau bahkan sampai menzolimi orang, maka wajib segeralah untuk meminta maaf. Karena punya kesalahan terhadap orang lain harus diselesaikan dengan meminta ridhonya atau meminta keikhlasan atas kesalahan yang diperbuat. Dan meminta maaf tidak butuh momen. Jadi jangan pernah menunggu momen yang pas, ya. Sekali lagi, meminta maaf jangan menunggu momen, ya. Jangan menunggu momen yang pas atau tepat, misalnya menunggu waktu lebaran, waduh kejauhan banget, ya. Ketika kita bersalah, maka saat itulah sejatinya kita harus meminta maaf. Kenapa? Ya, karena kalau kita tahan-tahan, takutnya menjadi perkara yang berlarut-larut. Sehingga itu dapat membuat beban pikiran kita. Sehingga ibadah dan aktivitas kita tidak akan nyaman. Dalam firman Allah SWT diterangkan bahwa untuk bersegeralah meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengutip dari surat Al-Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita belajar perlahan untuk mengalahkan ego, ya, mengalahkan ego negatif dalam diri kita dengan cara melatih diri untuk bersegera meminta maaf jika kita punya kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan hal ini ternyata dilakukan oleh Gus Samsudin. Saya yakin suatu saat Allah membuka kebenaran. Insya Allah Gus Samsudin dijauhkan dari segala bala. Amin.
Lalu bagaimana dengan mereka yang enggan memaafkan? Malah seakan-akan membuat perkara lebih besar. Jelas itu. Silahkan tanya saja pada ustadz atau guru agama kalian. Insya Allah jawabannya sama. Itulah perbedaan di antara keduanya. Kembali pada diri masing-masing dalam memberi penilaiannya. Jika kita beriman, pasti bisa menilai lebih baik. Tapi jika sebaliknya, pasti akan menghujat dan semakin merendahkan. Saya yakin dari hujatan itulah Allah akan membersihkan dosa-dosa dari hambanya dan meninggikan derajat hamba yang hujat tersebut. Semoga saja Allah mengabulkan. Amin. Ingat, saudaraku, di dalam hukum alam ya itu nyata adanya sopo nandur bakal ngunduh. Dan hal ini pun nyata dan sering terjadi. Siapa yang dengan terang-terangan membongkar aib saudaranya sendiri, maka Allah akan membongkar juga aibnya. Hati-hati, saudara. Hati-hati akan fitnah Dajjal di akhir zaman. Semangat terus Gus Samsudin untuk membantu masyarakat. Dan semangat terus pada seluruh santri-santrinya. Semoga Allah meninggikan derajat kalian. Amin. Salam spiritual sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengambil hingga